Di video kali ini, saya akan menceritakan kisah seorang pahlawan besar Islam, yaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, di mana ia dikenal sebagai prajurit yang hebat, panglima perang yang cerdas, sekaligus sultan yang bijaksana dan pemaaf. Tidak hanya dihormati oleh kawannya, ia pun sangat dihormati oleh lawan-lawannya. Salah satu pencapaian terbesar Sultan Salahuddin Al-Ayyubi adalah keberhasilannya merebut kota Yerusalem yang saat itu telah dikuasai oleh pasukan salib selama 90 tahun. Salahuddin Al-Ayyubi lahir pada tahun 1138 Masehi di kota Tikrit, Irak, yang terletak di antara kota Baghdad dan kota Mosul. Beliau merupakan keturunan bangsa Kurdi. Ayahnya yang bernama Najmuddin Ayyub saat itu adalah penguasa kota Tikrit. Namun saat Salahuddin lahir, keluarganya terpaksa meninggalkan kota Tikrit dan berhijrah ke kota Mosul. Di kota Mosul mereka tinggal dan mengabdi pada pemimpin besar kota tersebut yang bernama Imanuddin Az-Zanki. Di sana Salahuddin dan keluarganya diperlakukan dengan sangat baik, sehingga Salahuddin dibesarkan di lingkungan kerajaan yang terhormat. Di lingkungan yang baru itulah Salahuddin diberikan pendidikan yang baik dan ditanamkan semangat untuk berjihad dan mencintai agama Islam. Di tempat itu juga Salahuddin kecil mulai mendalami Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Saat Imanuddin Az-Zanki berhasil menaklukkan kota Baalbek di Lebanon, Najmuddin Ayyub, ayah Salahuddin, diangkat menjadi gubernur kota Baalbek, sekaligus menjadi pembantu terdekat Sultan Suriah yang bernama Nuruddin Mahmud. Di kota Baalbek, Salahuddin muda belajar strategi perang dan politik dari pamannya Asyadin Shirkuh, yang dimana pamannya adalah seorang komandan perang. Beliau kemudian melanjutkan pendidikan militernya ke Damaskus, Suriah. Selama 10 tahun, Salahuddin Al-Ayyubi belajar tentang politik dan strategi perang. Sultan Nuruddin Mahmud yang berkeinginan untuk menyatukan wilayah-wilayah Islam yang terpecah, mempercayakan Salahuddin Al-Ayyubi untuk pergi ke Mesir, membantu pamannya Asyadin Shirkuh dengan misi untuk membebaskan Mesir yang saat itu diserang oleh pasukan salib. Singkat cerita, Salahuddin berhasil mengusir pasukan salib mundur dari Mesir, namun pamannya harus tewas dalam pertempuran tersebut. Sebelum Salahuddin Al-Ayyubi datang, Mesir merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Daulah Fatimiyah yang merupakan kerajaan Syiah. Namun saat itu, kerajaan tersebut kerap terjadi konflik internal karena perebutan kekuasaan. Sampai akhirnya, para petinggi istana memberikan kepercayaan pada Salahuddin untuk naik tahta, walaupun banyak mendapat pertentangan karena Salahuddin tidak memiliki garis keturunan kerajaan tersebut. Setelah menjadi raja di Mesir, Salahuddin perlahan menghilangkan Syiah dan mengembalikan Mesir pada kepercayaan Islam Ahlus Sunnah. Salahuddin juga membangun perekonomian dan memakmurkan rakyatnya. Beliau juga memperkuat militer di Mesir hingga terbentuklah kesultanan yang baru, yaitu Dinasti Ayyubiyah. Meskipun saat itu Dinasti Ayyubiyah masih di bawah kekuasaan Kesultanan Suriah, namun Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tidak melakukan pemberontakan, walau sebenarnya Salahuddin mampu melakukannya. Itu karena Salahuddin menghormati wasiat ayahnya yang mengatakan untuk tidak berseteru dengan Sultan Nuruddin Mahmud. Setelah Sultan Nuruddin Mahmud wafat, tahta jatuh kepada anaknya yang masih sangat muda. Hal ini seakan memberikan jalan kepada dinasti Ayyubiyah di bawah pimpinan Salahuddin untuk merdeka dari Suriah, bahkan berniat menaklukkan Kesultanan Suriah. Singkat cerita, dinasti Ayyubiyah berhasil menaklukkan Suriah. Salahuddin pun mulai melebarkan kesultanannya hingga berhasil menyatukan wilayah-wilayah Islam yang menjadi cita-cita Sultan Nuruddin Mahmud. Untuk melengkapi misinya menyatukan wilayah-wilayah Islam, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi harus menaklukkan kota suci Yerusalem yang dikuasai oleh tentara salib. Sebelum merebut Yerusalem, Salahuddin harus menghancurkan kota-kota Kristen di sekitar Yerusalem terlebih dahulu, yang dimana peristiwa tersebut dikenal dengan nama Perang Hattin. Setelah berhasil merebut semua kota-kota Kristen di sekitar Yerusalem, Salahuddin pun melakukan serangannya ke Yerusalem yang telah terkepung, sehingga membuat tentara-tentara salib di sana tidak berdaya, hingga akhirnya kota tersebut diserahkan kepada Salahuddin Al-Ayyubi.
Penduduk Kristen di Yerusalem sangat ketakutan karena mengingat dahulu tentara salib melakukan pembantaian kepada umat muslim kala merebut Yerusalem. Mereka takut hal yang sama akan dibalaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Namun hal itu tidak terjadi. Salahuddin Al-Ayyubi memperlakukan umat Kristen di sana dengan sangat baik dan terhormat. Beliau juga mempersilahkan para tentara salib untuk pergi tanpa adanya kekerasan sedikit pun. Karena sifat sabar dan pemaafnya inilah yang membuat beliau sangat dihormati rakyatnya, bahkan oleh musuh-musuhnya. Perilaku Salahuddin Al-Ayyubi yang santun dan berjiwa kesatria membuat Raja Richard yang saat itu adalah raja dari kerajaan Inggris sangat kagum pada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Meskipun saat itu posisi kerajaan Inggris dan Kesultanan Ayyubiyah dalam posisi berseteru, namun Sultan Salahuddin Al-Ayyubi sangat menghormati Raja Richard. Bahkan saat berlangsungnya pertempuran Arsub, diketahui bahwa Raja Richard sedang jatuh sakit. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang mendengar hal itu segera menghentikan pertempuran. Bahkan ia mengirimkan dokter pribadinya untuk mengobati Raja Richard. Karena kemurahan hatinya inilah yang membuat Raja Richard kagum dan menghormati Salahuddin sebagai lawan sekaligus teman. Sang pahlawan besar Islam wafat pada tahun 1193 Masehi. Diketahui beliau wafat karena penyakit tipes. Saat dalam sakitnya, beliau memberi wasiat untuk membagikan seluruh hartanya kepada rakyatnya yang tidak mampu, sehingga beliau wafat dalam keadaan tidak memiliki harta sedikit pun. Itulah kisah Salahuddin Al-Ayyubi, pahlawan Islam yang sangat menginspirasi. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah tidak perlu merendahkan orang lain untuk menjadi hebat, karena sesungguhnya kebaikan itu jauh lebih tinggi nilainya daripada kejahatan. Hal itu bisa kita lihat dari diri Salahuddin Al-Ayyubi yang pemaaf dan murah hati, sehingga membuat beliau sangat dihormati oleh kawan maupun lawan.